Jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena dari semua itu yang Tuhan nantikan lebih lagi. Mari kita mau satukan hati, kita sembah Dia. Bawa doa-doa kita semua di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kinapayata karamaya. Kinapayata karamaya. Syakrapayata karamana karamaya. Kinarabayata karamana karamaya. Kinarabayata karamaya. Shikarapayata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kudus untuk pagi hari ini. Izinkan kami datang menyembah-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kami orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kami mau datang dengan membawa kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan, membawa korban ucapan syukur lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Naik ke gunung Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, setiap daripada kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan lebih lagi dengan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu Roh Kudus yang memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami ketenangan Tuhan. Kami bersyukur jika kesempatan di hari yang baru ini Tuhan, kami bisa datang dengan membawa korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan terus mengalami Tuhan pembaharuan, pemulihan, hati yang baru Tuhan yang Kau berikan atas kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pegang hidup kami lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami percaya lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Membawa iman, membawa pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mau buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran lebih lagi. Inarabayata karamana karamaya shikarapata karamana karamana. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bersama-sama saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita mau datang lebih lagi. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu,
dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita mau bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan Yesus sebagai korban ucapan syukur kepadanya. Arahkan hati kita, arahkan pikiran kita, hidup kita penuhnya kepada Kristus Yesus. Kinabayata karamayas. Katakan bersama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur, ini syukur kami, kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia. Arahkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Kristus. Naikkan sembah. Mari kita mau bergaul karib. Bangun mesbah kita lebih lagi. Bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang setia. Kau luar biasa. Kau ajaib bagi kami. Yesus Tuhan. Kiramaya nakarabala. Haleluya. Syarapata karamana 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 karamana. Yes. Hadirat-Mu yang memberikan kelegaan atas kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu yang terus membawa kami Tuhan ke dalam kemuliaan, kepada kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Syakarapata karamana karamana. Yes, yes Lord. Haleluya Yesus. Segala
segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Katakan lebih lagi, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Sekali lagi bersama-sama. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu yang membawa kami Tuhan, terus Tuhan mengalami sukacita yang daripadamu Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Kami percaya hidup kami terus diperbarui Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu Tuhan yang membawa kami terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Dan kami mau tetap mengeluh-elukan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi saudara yang percaya, kita mau kata bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hidup saudara. Kalau di dalam hadirat Tuhan, gak usah jaim saudara. Seperti Raja Daud, dia menari bersukacita. Amin saudara. Saya percaya di tempat ini juga yang di rumah-rumah, kita akan bersukacita lebih lagi seperti Raja Daud. Amin saudara. Biarlah semuanya Tuhan memuji Allah kita yang hidup. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Biarlah hadirat-Mu yang bawa kami Tuhan terus melimpah-limpah. Berikan senyuman yang terbaik pada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Bersama-sama kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah.
Katakan lebih lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya percaya Allah kita sungguh disenangkan dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya, ada sukacita amin saudara. Dialah Roh Kudus yang terus membakar setiap daripada kita. Amin saudara. Kalau ada api di dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat saudara. Amin saudara. Mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Inilah pujian kami Tuhan, kami serukan kepadamu Tuhan Yesus. Kaulah Raja bagi kami Tuhan. Bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Kata bersama, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti daun dan bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan hatimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, kawasannya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Dalam pagi hari kita memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita, dengan kerinduan lebih lagi kepada Kristus. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban
bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersukacita, bersama kita melompat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakan kakimu dari yang gembira. Selamanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Kata masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, hatimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya. Saya tidak melihat sukacitanya, masih 50% saudara. Tunjukkan sukacita di hadapan Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. 1 menit saudara. 1 menit buat Tuhan saudara. Jangan ragu-ragu untuk bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami Tuhan membawa hati kami sebagai bejana-bejana yang siap dibentuk Tuhan Yesus. Hati kami Tuhan, sikap kami Tuhan, karakter kami Tuhan sepenuhnya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi atas kami pagi hari ini. Segarkan jiwa yang haus dan lapar. Segarkan jiwa kami yang lemah Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan. Banyak sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang baru ya, yang Kau kerjakan atas kami. Rencanamu untuk
serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Yes, ini kami Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan Yesus. Satu hati kita mau pujikan lebih lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan bersama-sama, mengiringku Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersama-Mu Tuhan. Jadikan rencana-Mu Tuhan untuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya percaya kita datang di tempat ini, di dalam tempat kudusnya Tuhan, saudara. Kalau kita datang hanya biasa-biasa saja, saudara. Satu hal, sayang saudara. Karena ini kesempatan, ini momen yang baik buat kita semua, saudara. Kita sudah bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu, saudara. Kita butuh rest, saudara. Kenapa hari Minggu selalu Pak Gembala mengatakan, mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Satu hari, saudara. Berapa lama sih kita bisa beribadah, saudara? Maksimal 2 jam. Gunakan waktu 2 jam ini, saudara, untuk kita berjumpa dengan Bapa di surga, saudara. Untuk kita bisa menikmati ini, Tuhan. Kadang kita ini butuh rest, saudara. Kita butuh istirahat, kita butuh Tuhan. Banyak himpitan, banyak tantangan yang kami lakukan. Tapi kami tidak mampu tanpa Tuhan. Pagi hari ini saya mengundang kita semua.
Jangan pernah bosan-bosannya untuk datang di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragu untuk datang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya undang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari, saudara. Sampai kita mendapatkan aliran-aliran yang baru, saudara. Bukan karena kuat gagah kita, saudara. Tapi izinkan aliran yang daripada Roh Kudus yang terus mengalir, saudara, di hati saudara. Yang terus mengalir, membasahi hatinya, saudara. Mungkin kita datang dengan hati yang kering, saudara. Tuhan mau memberikan pertumbuhan, memberikan kesegaran buat kita semua. Buat jiwa, buat batin kita, saudara. Mari saya ajak jemaat Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia. Bagi saudara yang bisa berbahasa roh, Kinarapayata karamayashi. Angkat sembahmu, sembah Dia, saudara. Yes. Puaskan Tuhan. Puaskan jiwa kami. Puaskan kami lebih lagi, Roh Kudus. Puaskan kami, izinkan Roh Kudus menghampiri pribadi demi pribadi pagi hari. Di rumah-rumah, keluarga demi keluarga. Yes, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi kami. Menyegarkan kami. Yes, diam dalam kebimbangan Tuhan. Pegang tangan kami kuat Tuhan. Pegang kami lebih lagi. Keberanian kita mau katakan, perbarui pikiran kami Tuhan Yesus, perbarui kehendak kami Tuhan. Mengiring
Pencurahan Roh-Mu atas kami. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh-sungguh menjadikan kami hidup. Karena Engkau tidak ada satupun manusia yang akan Kau binasakan. Karena kehidupan inilah yang menjadi arti yang besar bagi kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu memberikan satu kemenangan itu bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami bisa memuji-muji ini Tuhan. Karena Engkau telah membebaskan kami dari segala tekanan-tekanan hidup ini Tuhan. Sehingga kami tidak lagi dalam satu kesedihan, penderitaan Tuhan. Tapi kami tetap boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kuasa hadirat-Mu inilah yang akan menyejukkan pikiran hati kami. Sehingga kami tidak melihat kesusahan-kesusahan dunia ini. Tapi kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Kau sudah curahkan atas pribadi kami lepas pribadi kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu inilah yang akan membuktikan bahwa Engkau yang ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam Engkau Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami sambut berkat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bagi sidang jemaat yang ada di rumah, yang ikuti live streaming ini, biar tetap mempunyai sikap hati ya. Tenang, jangan di rumah tidak ada yang melihat, tapi Allah saudara ya ada di sana ya, bukan ada di tempat ini saja. Allah kemana saja dengan waktu yang begitu cepat dia bisa menghampiri saudara karena dia ada di dalam diri saudara. Allah tidak pergi kemana-mana. Allah tetap ada di dalam pribadi lepas pribadi kami. Sebab itu mari saudaraku, kita tahu kita ini sedang berada di dalam segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi kami percaya Tuhan sudah menjauhkan semuanya itu. Kenapa? Kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan atas saudara saya. Juga saya akan lanjutkan pada minggu yang pertama. Saya sudah janjikan saya akan berikan untuk kelanjutannya. Karena firman ini menunjukkan sesuatu jawaban bagi setiap saudara dan saya. Karena kita tidak akan bisa berjalan tanpa firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan berbicara kepada kita. Firman itulah yang akan menuntun saudara dan saya ini kepada jalannya yang benar. Karena kebenaran itu tidak ada di dunia ini saudaraku. Tapi saudara saya hari ini boleh berbahagia sekali. Karena saudara mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Karena saya katakan luar biasa. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Malaki. Sebelum kitab Matius itu ada kitab Malaki. Saudaraku, ayat ini tidak asing, tapi ayat ini tidak pernah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ini sangat menakutkan. Kenapa takut? Karena mereka belum siap. Banyak hamba-hamba Tuhan belum siap, saudara. Kalau mereka belum siap, mereka tidak akan berani menyampaikan ini firman. Karena firman ini benar-benar sudah dipersiapkan untuk saudara saya itu ada di dalam kemenangan yang terakhir. Perhatikan saudaraku, garis bawahi kemenangan yang ada di dalam akhir.
akhir. Bukan ada di awal, tapi ada di pertengahan. Tidak, tapi justru di akhir. Karena apa? Semua kemenangan itu kalau kita bertanding di dalam satu gelanggang, pasti yang ditunggu yang terakhir. Nah, siapa yang akan mendapatkan itu saudaraku? Yaitu saudara dan saya. Mari saudaraku, kita akan baca di dalam kitab Maliki ini di pasal yang keempat, di ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, oke, kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Ini Tuhan tidak menunggu-nunggu lagi. Ya. Sebab pada hari itu, ya, yaitu hari ini, saudaraku, dia akan datang menyalakan seperti perapian. Ini satu bukti bahwa Tuhan itu mempersiapkan diri saudara saya ini. Siapa yang akan diuji, yang bisa bertahan dengan api ini, saudaraku. Sebab api ini bukan sekedar untuk memanaskan tubuh, tapi ini benar-benar untuk mengetes. Di hasil yang terakhir ini, siapa yang bisa bertahan dengan adanya penderitaan dan kesusahan dunia ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab apa dikatakan? Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, garis bawahi saudaraku, dan akan terbakar oleh apa? Hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Lu saudaraku, sampai Tuhan tidak perhatikan lagi. Ya, cikal bakal kita yang dulu kita sudah tanamkan dengan semua kebaikan-kebaikan kita. Apa yang kita sudah taburkan untuk semua untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan perhitungkan semua itu. Bukan karena pemberianmu, itu karena Tuhan yang menyediakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai akar dan sampai kepada cabangnya itu tidak diperhatikan. Apa sih arti cabang dan akar ini, saudaraku? Kalau saudara melihat sebuah pohon, kita ini melihat pohon itu adalah ada satu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu memiliki apa, saudara? Akar yang begitu dalam dan akar itu begitu kuat sekali, saudaraku. Dan dia memiliki apa? Daya tubuh yang kekal untuk mengeluarkan apa? Cabang-cabang. Begitu dan begitu sehingga semua tanaman itu menghasilkan daun-daun yang begitu rindang sekali, yang begitu menyenangkan hati setiap orang yang melihatnya. Kenapa, saudaraku yang dikasihi? Ini cara Tuhan untuk memberitahu. Bukan Tuhan itu jahat, tidak, saudaraku. Tuhan tidak punya hati yang seperti itu. Sebab dia memberikan kehidupan buat saudara itu agar saudara saya ini penuh dengan segala kelimpahan. Itu dijanjikan. Kenapa? Karena dicatat oleh Yohanes pasal 10 ayat 10b ini, saudaraku. Kenapa? Karena dia ingin saudara saya itu melihat bahwa dia yang datang itu ke dunia ini bukan untuk saudara, tapi saudara saya akan dibunuh dan dibinasakan. Saudaraku, siapakah dia itu? Ya, karena dia tidak suka saudara saya ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan berikan jawaban bagi kita. Kenapa kita dikatakan semua orang gegabah tadi, dan setiap orang yang berbuat fasik. Orang yang fasik itu orang yang bagaimana? Mereka kenal Yesus. Mereka sudah dibaptis, mereka sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Tapi hidup mereka sudah ganti nama. Namanya bukan lagi si A, tapi namanya sudah Yohanes, saudaraku. Apa sih arti ganti nama itu, saudaraku?
Tapi kalau kehidupan kita tidak mau berubah, apa yang perlu diganti, saudaraku? Tapi Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Kenapa? Ditekankan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Ini yang Tuhan jelaskan. Jadi Tuhan sudah ready and for you. Ini hari-hari terakhir bagi orang-orang yang percaya. Jangan sudah takut dengan adanya kematian. Tuhan tidak menyediakan kematian, tapi Tuhan akan menyediakan satu kehidupan kekal. Ini yang saudara harus paham. Jangan kita merasa, waduh kematian terus kok dibicarakan terus Pak Ping. Wes Pak Ping, ini masa pandemi COVID-19 ini saudara. Malah sekarang ini makin semangat di Jakarta. Mulai lagi di Surabaya. Karena mereka sudah anggap sudah bebas. Apa yang bebas? Coba virus ini tidak akan bisa bebas. Karena dia senang tinggal di dalam manusia-manusia ini. Karena manusia-manusia itu kepinginannya apa? Halo saudaraku. Ya ini dikatakan semua orang yang gegabah tadi. Karena mereka pikir sudah tidak ada lagi COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi semua mereka tahu bahwa ini virus. Bukan virus yang sudah didapatkan saudara saya pada hari-hari yang lalu. Yaitu di bulan Februari sampai bulan ini saudaraku. Tapi akan berlanjut. Virus itu bukan menjadi biasa. Tapi lebih ganas lagi saudaraku. Itu sewaktu-waktu napas kita di stop. Nah ini saudaraku. Siapa sih kita ini? Yang kita dambakan itu siapa? Maka itu di ayat yang selanjutnya kita buka terus, yaitu dia oleh gegabah setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu kandang. Saudaraku yang dikasih, yang keluar dari kandang, lepas dari kandang ini saudaraku. Ini Tuhan tekankan bahwa apa? Tetapi kamu ganti nama saudara. Yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran ini. Sekalipun kita tidak memiliki kebenaran, tapi kalau Tuhan sudah menangkap saudara saya, dia sudah menjadikan saudara saya menjadi miliknya. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencelakakan kita. Ini cara Tuhan untuk memberitahu kepada saudara. Kenapa? Allah begitu tahu keadaan saudara saya. Karena saudara saya ingin apa? Hidup. Bukan ingin adanya malapetaka. Bukan karena adanya kesusahan dan penderitaan. Tuhan tidak siapkan itu semua. Tapi Tuhan akan berbalik diri. Kenapa dikatakan dia akan menyediakan apa tadi? Bagi akan terbit surya kebenaran. Dengan apa? Kesembuhan pada sayapnya. Apa sih arti sayap ini saudaraku? Sayap ini adalah tangan kita yang dibuat gerak untuk bekerja, untuk berpartisipasi, untuk segala kegiatan aktivitas di dalam hidup kita ini saudaraku. Karena tangan ini adalah satu perbuatan kita. Kita bisa berbuat baik atau tidak berbuat dari tangan kita ini saudaraku. Bukan dengan perkataan saudaraku. Kita bisa menolong itu bukan karena katakan kasihan deh, kasihan tok. Tapi tangannya tidak pernah berbuat sesuatu. Tapi kalau tangan ini saudara sudah gerakan, biarpun tanpa suara, saudara melakukan sesuatu yang begitu dahsyat, yang Tuhan akan tampakkan atas saudara saya hari ini. Kenapa saudara saya akan menerima surya kebenaran tadi, sehingga saudara akan apa? Mengembangkan sayapnya ini untuk kita gunakan. Untuk menolong orang-orang yang sekitar kita.
bagi keluarga-keluarga kita yang ada di dalamnya, yang dalam keadaan kesusahan, yang dalam kesulitan, dalam penderitaan. Ini yang saudara harus tanggap. Tanggap itu untuk sebab apa? Bukan kita berbantu tangan, kita melihat aja. Ayo ditunjuknya Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Kalau bukan karena saudara dan saya ini akan dipakai oleh Tuhan untuk diperlengkapi supaya saudara menerima surya kebenaran tadi. Karena surya kebenaran itu adalah cahaya terang yang menyinari saudara dan saya. Saudara diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita ini. Nah, ini yang saudara harus ketahui. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan katakan di ayat selanjutnya dikatakan dengan kesembuhan sayapnya. Disembuhkan pekerjaan saudara. Diberikan satu kesempatan untuk saudara bisa apa? Menyelesaikan. Sekalipun saudara dalam kekurangan. Tapi kalau saudara diurapi dengan Tuhan, dengan apa yang saudara akan perbuat, semuanya akan dibuat apa? Berhasil. Keberhasilan itu bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dia yang telah menyembuhkan sayap saudara ini supaya saudara seperti burung Raja Wali itu. Dia kalau punya sayap yang begitu kuat, dia bisa naik terus sampai dia melampaui gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu. Gunanya apa? Dia tidak mau terhalang dengan batu-batu yang besar yang menghalangi hidup mereka. Sekalipun dia hanya binatang yang kecil yang tidak mempunyai kekuatan, tapi sayapnya itu yang digunakan untuk dia menaikkan tubuhnya begitu cepat sekali untuk mengejar musuh-musuhnya. Setinggi seberapa kekuatan musuh, dia sanggup untuk mengejarnya. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan melatih saudara saya hari ini karena kebenaran daripada Tuhan ini yang akan ditunjukkan bagi kita semuanya. Sebab itu dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, apa artinya? Bahwa kita akan keluar untuk menikmati yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya ini. Sehingga saudara tidak akan lagi dalam kesusahan dan penderitaan ini. Kenapa saudaraku? Ini yang Tuhan siapkan. Karena Tuhan tidak main-main untuk saudara. Karena saudara nanti kalau sudah berhasil, saudara sukses, siapa yang nikmati? Ya, kalian semua ini yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Bahkan saudara saya yang sudah tidak mengenal Tuhan lagi, Tuhan sempat untuk mengembalikan posisinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita lanjut terus katakan, kamu akan keluar dan berjingkak-jingkak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat ketiga, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Dan pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ini yang Tuhan tekankan di ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Orang fasik itu yang saudara kenal. Dia sering pergi ibadah. Dia sering untuk memuji-muji Tuhan. Dia bisa melayani Tuhan. Ya kenapa? Tapi hati mereka tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa saudaraku? Tuhan itu melihat. Bukan Tuhan itu tidak punya mata untuk melihat. Dia selalu melihat. Dia selalu mau monitor keadaan saudara saya. Sebagaimana saudara saya ini. Yang dulu kita sudah diselamatkan lewat anak yang tunggal Yesus Kristus ini. Kita sudah dilepaskan dari dosa ini. Tapi kenapa kita tidak percaya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan perlihatkan kepada saudara dan saya. Sebab kesuksesan keberhasilan itu bukan karena kita yang benar, tidak. Tapi kebenaran yang Tuhan berikan itu untuk kita semuanya akan disembuhkan. Halo, ini yang Tuhan berikan satu jawaban bagi kita semuanya. Karena apa? Karena saudara saya tidak perlu lagi ragu-ragu. Karena apa Tuhan katakan nanti bahwa kamu akan menginjak-injak orang fasik. Ini yang menghalangi saudara.
Kadang-kadang saudara mau setia, kadang-kadang kita mau berdoa, kadang-kadang kita mau bersekutu. Buat apa? Nah, mereka kelihatannya wah sok rohani. Karena ada minggu depan atau mungkin bulan depan, saudaraku. Tapi tidak ada waktu untuk kita perhatikan bahwa kita ada bersekutu dengan Tuhan ini. Ini gunanya apa? Kita menghadirkan Tuhan itu orang yang tidak pernah jemu-jemu untuk menasihati kita semuanya ini. Tuhan tidak mau mengajar, tapi dia selalu menjadi penasihat. Yang bagaimana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia selalu meluruskan jalan hidup saudara saya ini. Supaya kita tidak akan lagi melihat keadaan dunia ini, tapi melihat atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan atas hidup saudara hari ini. Saudara bisa kembali untuk beribadah, untuk bersekutu dengan dia. Karena itu hasilnya apa? Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, di ayat yang kelima ini, saudaraku, bisa ditayangkan? Ya, tolong. Saya tambahkan dulu ya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima ini yang Tuhan tambahkan. Dikatakan apa? Ayo.